Baik, terima kasih. Mohon disiapkan ketua kelasnya. Duduk siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Jadi pada pagi hari ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, seperti biasanya pada hari ini ada yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Saya panggil dulu nama pesertanya yang pada hari ini, siapa saja yang hadir. Afan? Hadir. Alvin? Ya. Amelia? Atau kita ice breaking dulu ya? Ya, dicoba kita berdiri. Nah, seperti biasanya ice breakingnya angkat tangan, tangannya jari-jari digerakkan. 5 dikurangi 2 harus tepuk tangan. 5 dikurangi 4. Fokus. 6 dikurangi 4. 7 dikurangi 6. Capek ya tangannya ya. Oke, ke samping, ke bawah. Sebelum kita memasuki materi, kita kompetensi awal seperti biasanya ya. Pak Doni kalau mengajar itu harus ada kompetensi awalnya dulu, biar supaya ada pemahaman. Pembelajaran hari ini adalah sistem komputer, di mana pastinya kalian sudah diajarkan waktu kelas 7 ya. Waktu kelas 7. Nah, maka dari itu, ini nih pertanyaannya pertama untuk mengulang kembali. Kira-kira apa itu sistem komputer waktu kelas 7? Acungkan tangan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Doni? Ya, silakan. Maju berdiri, bersatakan nama. Saya Andi Putra dari kelompok ya. Tidak perlu kelompok. Yuk. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang saling menghubungkan dan berinteraksi untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan pengguna. Iya, betul sekali ya. Jadi sistem komputer itu berintegrasi antara perangkat keras, ini ya, perangkat keras dengan perangkat lunak. Untuk apa? Berprosesnya apa? Sebuah data informasi itu ya. Jadi sebuah data informasi. Jadi sebuah data informasi yang harus dihasilkan dan dapat dikelola dengan secara baik. Nah, maka dari itu tujuan hari ini untuk pembelajaran yang pertama, kalian harus bisa mempelajari komponen perangkat lunak, kemudian menjelaskan pengamatan sistem operasi,
kemudian menjelaskan aplikasi, dan yang keempat adalah keamanan perangkat lunak. Jadi pembelajaran hari ini kita keempat itu kita akan laksanakan ya. Oke. Kemudian pemantiknya nih, biar kalian paham, benar-benar paham enggak ini caranya untuk memahami sistem komputer. Jika komputer tanpa software atau perangkat lunak, menurut kalian apa yang akan terjadi? Ya, silakan Mas Prabu. Komputer tidak dapat dioperasikan. Komputer tidak dapat dioperasikan. Iya. Alasannya mungkin bisa dijelaskan? Alasannya karena perangkat keras sudah terhubung dengan softwarenya, ya. Jadi itu ya. Jadi ada integrasi di dalam komputer. Apa di dalam komputer? Yang jelas softwarenya. Sama diibaratkan tubuh kita. Tubuh kita adalah hardware nih, ya kan? Nah, sedangkan komputer juga terdapat hardware. Jadi di dalam tubuh manusia, manusia itu adalah nyawa ya, nyawa, diibaratkan nyawa. Apa yang terjadi kalau manusia tidak ada nyawanya? Mati. Mati itu, nggak ada ceritanya hidup. Nah, pasti sama. Jika komputer tanpa perangkat lunak, maka yang akan terjadi tidak akan dapat digunakan atau tidak dapat dioperasikan. Jadi di dalam komponen-komponen perangkat lunak, yaitu sistemnya. Jadi apa itu Pak? Perangkat lunak yang mengelola dan mengendalikan komponen perangkat keras serta mendukung aplikasi. Ya, terus contohnya nih, komputer sistem operasinya adalah Windows. Ya, sedangkan HP sistem operasinya Android. Iya kan? Nah, itu macam-macam sudah nak. Zaman dulu HP itu sistem operasinya bukan iOS, bukan Android. Dulu HP jadul. Apa Pak? Symbian. Itu ya. Terus kemudian di dalam komponen perangkat lunak ya, di dalam sistemnya yang kedua adalah driver, di mana perangkat keras ini dihubungkan dengan perangkat lunak, itulah disebut driver. Yang ketiga, firmware. Apa itu Pak? Perangkat lunak atau software yang tertanam ya, yang tertanam di dalam perangkat keras. Yang dimaksud adalah CPU-nya. Atau juga smartphone ada nggak Pak? Ada firmware-nya di dalam HP itu ya, di dalam smartphone-nya. Nah, ini jenis-jenis aplikasinya. Ada aplikasi perkantoran ya. Apa contohnya Pak? Word, Excel, Access, PowerPoint ya, spreadsheet, Adobe Premium, macam-macam. Nah, kalau Adobe Premium itu enggak termasuk multimedia ya. Ada Adobe Photoshop, ada CapCut, ada Snapshot, ya kan? Nah, kalau pakai menggunakan HP, yang HP aja dah contohnya kita ambil aplikasi edukasi. Nah, ini kebanyakan sudah Google Classroom, terus Quizzes, Kahoot, macam-macam. Terus aplikasi hiburan Pak, Spotify, Netflix, WeTV, apalagi yang kamu ketahui? Hiburan. Instagram. Nah, Instagram termasuk media sosial. Apa? Yang hiburan, yang terpal nonton TV itu atau musik ya. So ya, termasuk YouTube termasuk hiburan? Iya. Ya.
Terus kemudian aplikasi media sosial apa saja Pak? Instagram, Twitter, Facebook, X. Ya nggak ada dulu yang namanya Twitter, sudah akan diganti dengan apa? X ya, Xcode. Oh, nggak pernah install Xcode ya? Oh, Twitter. Nggak ada suara di Twitter ya, diganti dengan X yang logonya X. Ya, Yang putih Pak, hitam. Iya, hitam putih itu. X-nya yang putih, backgroundnya hitam. X. Ada lagi? Paham ya? Itulah jenis contoh-contoh aplikasi. Nah, maka dari itu kalian sudah memahami. Kalian jika sudah memahami, kita akan melihat sebuah video di mana video ini penerapan perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari. Jadi di situ kalian akan membedah kasus, ya, di mana kasus setiap kasus atau setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jadi saya harap sebelum kita membedah kasus, kalian tonton dulu videonya, ya. Baik, lanjut ya. Nih, kita tonton. Jadi saya harap kalian membentuk kelompok dengan kelompok 6 ya, yang sudah minggu kemarin ya, atau ya minggu kemarin kalian sudah dibentuk kelompoknya. Yuk kita bentuk kelompoknya masing-masing seperti biasanya. Yang pertama adalah kelompok 1, di mana kelompok 1 di situ ada kasus sekolah ingin menggunakan perangkat lunak untuk mengatur jadwal kelas dan tugas. Namun mereka bingung memilih perangkat lunak yang tepat. Nah, di situ ada pertanyaan, apa jenis perangkat lunak yang dibutuhkan? Kemudian, apa saja komponen perangkat lunak yang dapat mendukung kegiatan tersebut? Kalau ada kata salah, di situ ada tanda garis merah. Jadi kamu tinggal klik ini. Nah, tuh kamu sudah salah, ini digunakan. Berarti kalau misalnya ada tanda merah ini. Ya, itu kalau ada tanda merah berarti ada tanda apa? Gampang kan? Mudah ya? Oke, lanjut. Dan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Siswa di sekolah diberikan tugas untuk membuat proyek video pendek yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Namun banyak siswa yang tidak tahu perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat dan mengedit video. Aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mengedit video dengan mudah? CapCut, karena memiliki fitur lengkap seperti memotong frame, menambahkan audio, dan pemilihan efek beragam. Filmorago, karena mudah digunakan dan cocok untuk pemula. Bagaimana cara memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan komputer mereka? Antarmuka, fitur, dukungan pengguna, kompatibilitas, versi gratis atau uji coba, reputasi produsen, ulasan, link unduhan, scan virus, dan malware, dan unduhan dari situs web resmi. Apa saja fitur dasar yang mereka butuhkan dalam aplikasi edit video? Crop, trim, transisi, zooming, dan finding, flip, cut, efek, filter, copy, color matching, audio
situ sudah dijelaskan bagaimana cara memilih aplikasi sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan antarmuka, fitur dukungan pengguna, kompatibilitas, versi gratis atau uji coba, dan juga bisa menggunakan link unduhan, scan virus dan malware-nya. Nah, itu ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6, jawabannya lebih komplit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, silakan penutupannya. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Doni di sini refleksinya, mungkin selama kita pembelajaran ya mengenai permasalahan studi kasus yang kalian sudah menyelesaikan tugasnya dengan cara berkelompok, mungkin gimana perasaan kalian ya di situ? Perasaan kalian telah mempelajari topik, apakah ada tantangannya dan juga ada kesulitan yang kalian hadapi? Mungkin di antara kalian ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Ayo, di apa perasaanmu mempelajari apa yang kamu dapatkan di situ dan kemudian tantangannya dan kesulitannya? Silakan. Perasaan saya sangat senang karena bisa belajar dengan teman dan saling berkomunikasi. Ya, terus tantangannya mungkin Saat mencari jawaban, akhirnya bisa menjawab dibantu oleh temannya. Oke, itu. Dari kesimpulan yang kalian dapatkan ya, Pak Doni akan memberikan kesimpulannya. Di situ yang pertama, ingat sekali lagi sistem operasi. Sekali lagi sistem operasi yang sudah berperan sebagai mengatur apa Pak? Bagian utama komponen-komponen komputer. Kemudian yang kedua, perangkat lunak ini adalah komponen yang paling penting di bagian fungsi untuk memaksimalkan apa? Kinerjanya. Dan yang terakhir, aplikasi dapat membantu memenuhi kebutuhan dan kegiatan sehari-hari. Itu ya Pak Doni sampaikan kesimpulannya. Maka dari itu Pak Doni mengucapkan terima kasih ya, kalian sudah bisa mengerjakan tugas yang Pak Doni berikan, yaitu LKPD-nya melalui Google Docs yang sudah Pak Doni sharekan ya ke komputer kalian ya, pakai menggunakan Bitly di situ. Nah, maka dari itu Pak Doni mengucapkan terima kasih. Nah, maka dari itu yuk kita silahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Maka dari itu kita sebelum meninggalkan lab, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya. Sudah siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.